Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Ya, balik lagi bersama saya Ande Pangeran di Archery Boys Channel ya, yang ngebahas tentang busur-busur, juga merchandise, aero, apapun segala sesuatu tentang panahan, baik teknik yang kadang-kadang disempil-sempilin maupun adab, apa aja lah pokoknya kita bahas ya. Talk show segala macem, semua yang berkaitan dengan panahan tradisional khususnya. Nah, hari ini nih, ini agak ribet nih. Jadi gini, gue bakal ngebahas busur, kayaknya bakalan 2 part. Ini busur gagung. Ya, ini udah gue string. Karena apa? Kalau gue unstring dan gue string ulang bakalan ribet banget. Dan ini butuh waktu. Jujur, kenapa ini lama banget gue baru bisa mulai review. Jadi ini bakal jadi review part 1. Ini bakal jadi review part 1. Ini udah versi di string. Nanti gue bakal insya Allah bikin part 2 nya yang di unstring. Jadi gimana nge-shaping bracingnya, karena ngebentuk busur ini pun belum perfect bentuknya. Jadi masih perlu perlu diurut. Nah, yang harus diketahuin, yang banyak yang mau gue omongin tentang masalah busur gagung ini ya, busur tanduk ya, hornbow Korea gagung nih, terutama di permasalahan lebih kepada bukan dari feel draw cycle, bukan, ada lah itu nanti akan gue iniin juga, tapi ini lebih ke secara teknisnya gue bakal kasih tahu. Jadi gini, pada kebanyakannya hornbow itu untuk bisa di string ya, kebanyakan ya, terutama busur Korea itu harus dipanasin. Jadi kalau nggak ada alat pemanas, itu akan sulit untuk ngebentuk si kurvanya. Jadi kurvanya si busur ini harus dipanasin untuk bisa kita urut. Ya, pada saat pengurutan busur pun ya, untuk busur tanduk ini panasnya nggak bisa terlalu panas, juga kalau nggak panas dia kurang berimpact. Tapi kalau terlalu panas, hati-hati juga, lemnya bisa ngeletup ya. Jadi di dalamnya ini kan karena ada sinu dan lem dia lem ikan ya, pakai lem ikan, jadi rawan juga meletek dia si lemnya itu sendiri. Jadi ya ini harus sangat hati-hati ya. Busur gagung ini keseluruhan materialnya, jadi gagung itu beda sama teguk. Jadi ada macam-macam di busur Korea, itu juga luas banget makanya. Dan gagung ini sendiri banyak versi, banyak kurva, banyak macam-macam. Karena gagung itu sendiri kita harus mengenali dulu kalau gagung itu bukan brand, tapi emang sebutan dari busur Korea itu yang berbahan komposit, itu sebutannya emang gagung. Jadi ada juga yang teguk. Kalau teguk itu biasanya kalau di Indonesianya kita sebutnya dia busur hibridnya lah. Nah, gagung ini bukan, gagung ini komposit. Jadi semua bahan yang ada di dalam ini nggak ada satupun bahan yang berunsur kimia. Jadi dari stringnya ya, stringnya ini dari sutra. Ply-nya berapa? Banyak yang jelas, karena dia tipis-tipis bentuknya. Terus kulit birch bark-nya ini bukan birch bark imitasi. Nah, ini yang ngebikin kadang butuh effort banyak banget untuk nguasain busur gagung ini. Satu, saat lu ngeperlakuin dia kasar, birch bark-nya ini rontok karena dia halus, tipis, jadi dia bisa rontok birch bark-nya ini. Jadi bukan kayak yang imitasi yang kuat sobekan, enggak, dia mudah banget rontok. Terus si handle ini udah gue lilit. Kalau aslinya dalamnya yang kuning ini foam. Jadi kalau nggak ada lilitannya di warnanya kuning. Dan ini sebenarnya harusnya kita papas sendiri, kita bentuk sendiri gimana tangan kita, ukurannya, lekukannya itu kita samain sendiri kayak gitu, dari lilitan segala macem ya. Nah, kita lihat lebih dekat ya, untuk detailan ininya kita lihat ya. Yuk, ini dari siah ya,
dari Sia dia kayu. Emang ada beberapa unsur yang dipakai di sur gakung ini, khususnya dia di tengah itu di core-nya itu dia kan bambu sama tanduk. Dia pakainya bambu ya sama tanduk panjang. Nah ini siahnya nih kayu nih, kalau nggak salah mulberry deh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kayu mulberry. Ini stringnya ya, ini semuanya bukan artificial, ini semuanya original, barang-barang natural ya. Jadi misalnya ini kulit, di sini pakai kayu dilapisin kulit ya kan, stringnya pakai sutra. Terus cuman untuk informasi-informasi yang seperti di sini yang pakai bahasa Korea, ini tempelan ya, tapi ke produk string ini juga bukan, ini juga pakai benang nilon lah kalau ininya. Nah bagian-bagian sininya ya bisa dilihat. Nah ini gue tutup aslinya nih, kalau bisa ngeliat bagian sini, ini kuning foam, ini foam warnanya kuning di dalam ya. Dia ada beberapa tulisan Korea yang gue sendiri nggak tahu apa. Nah dia ini bisa dibentuk sebetulnya, kita papas ntar kita bisa bentuk seberapa besar ini tangan kita. Nah kebetulan yang ini nggak gua rubah, masih bawaan. Nah ini contoh beach bark yang tadi gue bilang ngelupas. Jadi ya inilah salah satu masalah dari beach bark yang original, justru dia tuh tipis, jadi perlakuannya harus lembut. Nah ini dia bisa ngelupas saat kita kena benda-benda yang keras, dia bisa ngelupas. Jadi jujur busur ini gue butuh effort banget untuk bisa nge-review busur ini, karena emang dan sampai saat ini belum sempurna menurut gue. Sampai saat ini belum sempurna karena gue masih harus mengurut ya, masih harus mengurut busur ini sampai bisa fungsional benar-benar. Nanti gue akan selipin pertama kali banget gue nempelin saat kurva pertama kali benar-benar masih berbentuk U, berbentuk O, bukan U, O, berbentuk O, benar-benar masih bulat. Datang ke sini dan kita sama sekali nggak tahu gimana nih harus perlakuin. Dan hampir rata-rata yang ada di sini pun kebanyakan nggak tahu gimana cara perlakuin itu busur. Jadi kita ngeraba-ngeraba, ini busur gue siksa akhirnya, sampai gue bisa mempelajari sedikit demi sedikit tentang masalah hornbow. Akhirnya gue siksa ini busur, jadi gue bisa tahu masalah panas nggak boleh terlalu, kepanasan juga salah. Jadi akhirnya ada beberapa yang sampai rusak, tapi alhamdulillah udah dibenerin. Makanya agak lama kemarin prosesnya, udah dibenerin dan udah fungsional. Nanti kita cek ya. Nah ini kurva belum sempurna karena gue sendiri pun masih kesulitan. Satu masalah pemanasan itu dan ngurutnya ya. Kalau yang datang busur itu kadang udah sempurna. Ada yang memang busur Korea datang dikirim udah mudah gitu, di ininya mudah, diperlakuin treatmentnya. Tapi pasti setiap busur Korea treatmentnya itu nggak bisa langsung pakai, udah pasti. Busur Korea itu lo nggak bisa begitu lo string lo langsung mainin, itu nggak bisa. Makanya orang pengguna bukan busur Korean ya, maksudnya gagung nih, aku bicarain gagung, bukan Korea yang kalau kayak Nomad, Black Shadow atau Ready Archery atau Kaya itu bisa langsung pakai. Tapi untuk gagung itu nggak bisa. Begitu lo pakai, treatmentnya itu justru lebih rumit, lebih ribet. Jadi yang bilang punya busur gagung itu enak, itu salah besar, karena ini lebih rumit, jauh banget lebih rumit. Nah ini kita coba sekarang ya, kita coba untuk ngelihat aja ya, tapi gue nggak akan bisa tarik panjang karena satu, gue masih butuh effort untuk ngelurusin bagian sini. Jadi bagian sini gue udah lurus, udah berhasil bagian sini, karena baru 2 hari kemarin gue sering ulang. Bagian sini udah berhasil gue pasang, terus gue pakein gue pakai taplik apalah itu, pokoknya bahasa Koreanya, cuman udah bisa terpasang akhirnya. Nah cuman di bagian atas sia ini masih twist. Tapi jangan heran kalau busur tanduk twist itu, jangan bingung, karena itu udah karakternya. Tanduk yang bener ya, hybrid pun
busur hibrid pun kalau yang apa namanya dia 50% 50% misalnya tanduknya dominan, itu akan twist dan asimetris, itu wajar. Jadi busur gua awalnya juga bisa jadi kemarin begini, rendah di sini, tinggi di sini. Kita harus urut. Nah, ini benar-benar butuh effort. Jadi jangan harap lo bisa langsung pakai. Nah, sekarang kita cek ya. Gua nggak akan tarik panjang. Yuk. Ada beberapa temen juga yang pesan busur ini dan kejadiannya sama. Dia ada delaminasi lah, kalau di busur laminasi mah ada yang kebuka lemnya gitu, ada yang ya karena treatmentnya itu kita nggak ada, kita dikasih selebaran kertas dari Koreanya, itu bukan berbentuk gimana cara awal, tapi bentuknya cuman busur ini harus jaga dari moisture, jadi kelembapannya harus dijaga gitu. Dia nggak bisa lo di ekstrim cuaca dia akan berubah-berubah, karena di cuaca panas dia akan sangat lentur, di cuaca dingin dia akan sangat keras. Jadi sebisa mungkin ya, ini karena ini Korea ini kan tinggalnya ya, busur Korea ini tinggalnya harusnya di daerah dingin, jadi ya karakternya dia keras seharusnya di daerahnya seharusnya keras, tapi di saat kita dia jadi panas, jadi lebih lentur. Nah ini yang ngebikin busurnya juga jadi rawan twist, terus turun, perubahan-perubahan lah, ada perubahan-perubahan yang lumayan ngeribetin. Nah ini udah kita coba ya sekarang ya. Nah, gue pakai bambu, harusnya agak panjang dari biasanya, gue kan tarik 26, tapi ini bambu gue bikin 30. Untuk busur Korea itu paling enak kalau menurut gue itu pakai bambu, karena dia panjang tapi tetap spine-nya enak, lentur. Gua untuk masalah teknik dan lain-lain ini masih sangat-sangat awam, jadi harap tolong bisa dimaklumi kalau teknik yang gue pakai pun masih sangat berantakan ya. Gue juga belajarin, terima kasih banget buat kawan-kawan kayak Ko Albert yang udah ngasih referensi buku-buku untuk gimana cara teknik, juga Bang Samsul Bahri yang udah ngeinin kita juga ya, ngetutor gue. Alhamdulillah dari Kalimantan pas banget datang ke sini Bang Samsul, terus ngetutor gue gimana cara megangnya, gimana cara tariknya dan lain-lain segala macem, sampai ketemu gakung ini. Oh iya ya, ribet ya gitu ya, emang sama-sama kita solve bareng, sampai ngontek orang Koreanya itu gue bareng-bareng sama dia. Juga Ko Albert di Malang yang nge-share buku-buku tentang masalah gakung ini yang akhirnya gue pelajari sedikit-sedikit. Nah untuk saat ini gue nggak akan bisa tarik panjang karena busur ini belum fix bener secara kurva, jadi juga masih ada twist ya. Cuman kita biar nggak penasaran aja ya, ngobatin, kita coba tembakin ya. Ini bisa lepas stringnya kalau karena kondisi yang twist ini. Nah dia karena kurang diatur ininya, urutannya. Nah untuk urut ini juga ribet, jadi ya masih suka twist. Kayak kemarin Bang Samsul itu kan pengen ngetarik, jadi gini, habis kita panasin pun dia nggak bisa langsung kita urut terus pakai, enggak, dia harus didinginin dulu, karena habis panas terus kita pakai dia juga bakalan melintir lagi. Jadi harus didiemin, diikat, ditahan, agak sabar, baru bisa dipakai. Setelah beberapa lama dia akan mendingin, dan bentuknya ini pun busur kalau awal-awal handshocknya banyak banget. Sekarang udah mulai berubah karena udah beberapa kali shot gue tembak coba. Ya masih. Coba lagi. Handshocknya dia berubah-berubah. Awal kali pertama gue dapet habis di string, setelah unstring, handshocknya itu besar banget, langsung ngagetin. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa kali dipakai, handshocknya hilang, berkurang, jauh berkurang. Jadi justru busur tanduk itu treatmentnya itu setelah lama baru kita bisa ngerasain enaknya. Nah, lagi ya, bismillah. Masih ada twistnya. Untuk draw cycle-nya emang luar biasa deh, nggak ada lawan deh. Draw cycle lembut banget, jadi busur yang 50%
55 lbs ini pun tarik ujung ke ujung ini nggak ada keras-kerasnya, bener-bener lembut banget. Itu sih kelebihannya, lembut banget ini ya. Nah cuman ya masalahnya itu gue cuman tinggal sekarang nih, tinggal di bagian bawah gue harus urut supaya bisa stringnya better. Udah itu aja nih, tinggal di bagian sini aja. Nah, draw cycle-nya nih luar biasa. Apa, hybrid pun nggak bisa nyamain draw cycle-nya dia. Makanya nggak heran kalau orang-orang Korea nariknya sampai 33 inch. Jangan heran sih, emang luar biasa. Tapi kalau gue saat ini tarik sampai panjang banget, karena ini belum perfect kondisinya, ya akan lepas ini string, dia bakal ngejelpat. Gue udah ngalamin itu beberapa kali. Lagi ya, masih. Jadi gue bakalan tetap panasin lagi ya, ambil gue panasin, terus nanti gue urut-urut. Ini udah, sebelumnya kurvanya ini asimetrisnya tuh parah. Ini lebih banyak, ini lebih lurus. Ini udah mendingan, simetrisnya udah mendingan. Tapi emang bentuknya pun janggal masih. Ini kurang gini dikit. Tapi sebenarnya emang ada kurva yang begini yang ternyata pas gue telusurin beberapa orang-orang Korea yang punya busur-busur zaman dulu, gue lihat kurvanya emang aneh-aneh. Ada juga ternyata kurva yang seperti ini. Cuman ini gue masih bermasalah, tinggal satu itu doang, masalah di twistnya aja sih. Nah ini terakhir ya, bahkan terakhir. Bismillah. Ya, oke. Ya ini karena keterbatasan waktu juga, gue nggak tembak banyak karena bakal buka puasa ya. Saat ini kita review lagi kondisi puasa. Makanya tadi gue bilang pembahasan Gakung ini akan panjang sekali kalau cuma satu part. Ini bakal butuh durasi video yang sangat panjang. Karena nanti gue berencana juga mau ngasih tahu untuk masalah bracing dan stringingnya busur Gakung ini ya. Nanti, karena saat ini gue sedang mempelajari saat kurva udah terpasang. Jadi seperti yang gue bilang tadi, butuh waktu untuk ini. Makanya emang karena gue praktisi di busur Turkish, jadi gue sendiri masih banyak butuh masukan-masukan, khususnya untuk masalah dari bracing, stringing ya. Kalau untuk teknik mungkin beberapa gue udah memahami, cuman karena ini saat ini gue belum bisa tarik panjang ya, itu jadi akhirnya gue nggak bisa pakai dengan maksimal busurnya. Nah, yang ingin gue kasih notes adalah kalau lu belum siap dengan hornbow, dalam artian hornbow itu saat lu beli bukan berarti lu punya hornbow terus lu punya the top of the chain gitu, bukan berarti lu berada di udah paling atas dan lu ngerasa busur lo itu udah super enak dan tinggal pakai. Enggak, itu salah. Karena saat lu mempunyai hornbow berarti lu harus ngerti treatmentnya. Treatment tanduknya gimana? Lu pernah pikirin nggak? Ini tanduk, ini natural. Jadi bukan kayak fiberglass yang lu hujan-hujanin, panas-panasin, diemin aja. Enggak kayak gitu. Ini seperti makhluk hidup. Semua benda-benda di sini bisa lumutan, bisa tiba-tiba ya rusak, crack, apalah segala macam bisa terjadi. Jadi harus ada treatmentnya. Nah, treatmentnya ini justru yang ngebikin busur hornbow itu sulit, dan bukan berarti kayak wajarnya busur-busur laminasi atau fiberglass atau hybrid. Begitu lu pasang string langsung pakai, dan begitu lu unstring selesai main langsung unstring. Enggak kayak gitu. Ini abis gue pakai pun nggak gue unstring, jadi mungkin akan beberapa hari gue kondisi begini. Nah makanya nanti akan ada part berikut untuk ngebahas kondisi saat lagi unstring. Tapi nanti gue akan masukin beberapa foto-foto slide gimana bentuknya dia saat belum di unstring, dan beberapa saat awal-awal dulu masih pertama kali busur ini datang, kita rame-rame ngegarap karena kita nggak ada ilmunya. Lo bayangin ini busur datang, semua ininya instructionnya yang gue lihat di YouTube dan segala macam itu kebanyakan bahasa Korea. Jadi kita nggak ngerti ini ngomongin apa ini bocah, ya kan? Gue nggak tahu dia ngomong apa, gimana cara ngegunainnya. Akhirnya kita kebingungan sendiri, dan kita akhirnya bereksperimen sendiri untuk ngedapetin ini busur supaya gimana caranya fungsional. Saat ini udah fungsional, bisa dipakai, tapi belum dalam kondisi tarikan yang full draw.
yang itu juga, tapi bisa jadi emang ini short versinya, bisa jadi gue sendiri nggak tahu karena luas banget masalah busur gakung ini pun sangat luas, dan ini dibutuhkan orang-orang yang emang berpengalaman di bidangnya untuk ngebahas ini itu ya. Nah, jadi untuk penutupan sekedar informasi aja kalau itu yang harus dihati-hati ya kalau untuk pengguna hornbow, dalam artian keseluruhan, nggak cuma gakung, walaupun gakung Korea itu lebih ribet dalam artian penggunaan, tapi ini sangat lembut, busurnya enak, jarak jauh dipakainya otomatis lebih asik lah gitu ya. Cuman ya itu bukan berarti busurnya enak terus lo juga ngegunainnya enak, enggak. Ini butuh effort yang sangat besar. Lo harus bener-bener kerja keras untuk ngedapetin busur ini enak. Baru bayangin aja lah, satu contohnya itu, begitu dateng di stringnya aja susah, lu pakai handshock ampar-amparan, twistnya berantakan. Itu pertama kali datang, dan gue harus ngebenerin tanpa instruksi, tanpa guru. Jadi masih banyak banget kesalahan-kesalahan. Di video ini pun gue nggak akan bilang ini udah bener, nggak, masih jauh dari sempurna. Tapi yang pasti ini adalah part 1. Nanti gue akan bahas di part kedua insya Allah, bagaimana cara nge-string dan unstringnya dalam kondisi pakai tapliknya, terus gimana ngurutnya. Mudah-mudahan karena ini nggak ada instructionnya tadi itu ya, mungkin dibantu sama teman-teman. Udah gitu aja untuk review yang kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau Archery Boys itu punya merchandise dari mulai belt sampai dengan quiver dan arm guard segala macam. Nanti kita bakal cek lah. Jangan lupa ya untuk ngecek barang-barangnya, ini milik kawan-kawan, dan juga titipan-titipan, kadang ada barang-barang yang masuk ke kita ya. Air udah mulai bunyi, jadi ini saatnya untuk undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau mengirimkan busur-busur yang lokalnya. Juga untuk busur import ini ya mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam brotherhood.